Kalau bisa kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh pasukan coklat atau Brimob, pasukan Brimob. Sampai saat ini belum ada penjelasan. Hanya muncul berita di publik, kemudian bersalaman lalu selesai. Tapi apa peristiwa yang sesungguhnya? Publik ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya yakin Pak Jaksa Agung tidak punya keengganan untuk menjelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Jaksa Agung Senitaer Burhanuddin akhirnya mengakui kantornya itu pernah dikepung oleh anggota Brimob saat mereka menangani kasus korupsi timah ratusan triliun. Namun pengakuan dari Jaksa Agung di depan Komisi 3 DPR RI itu dibantah oleh Komandan Korps Brimob dan menyebutnya bahwa Korps Brimob itu jadi korban framing. Ini mana yang benar ya? Soal pengepungan kantor kejaksaan itu ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman. Itu dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung yang berlangsung pada hari Rabu 13 November. Itu berarti kemarin. Beni ini mengaku dia itu sangat penasaran dan sudah cukup lama dia ini bertanya-tanya soal ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah yang merugikan negara malah dikepung oleh Korps Brimob ini yang juga bagian dari aparat penegak hukum ya. Ini kan Korps Brimob ini walaupun semi militer tapi dia berada di bawah kendali Kepolisian Republik Indonesia. Saya mulai misalnya dengan kasus tindak pidana tata niaga komoditas timah, PT Timah. Disampaikan tadi bahwa kasus ini sudah sampai pada tingkat penuntutan, tapi juga penyidikan. Jadi ada yang pada tingkat penyidikan, ada yang pada tingkat penuntutan. Kasus timah ini. Ada dua fenomena yang muncul ketika Jaksa Agung menangani kasus timah. Dan kami mohon penjelasan. Yang pertama adalah kalau bisa kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh pasukan coklat atau Brimob, pasukan Brimob. Sampai saat ini belum ada penjelasan. Hanya muncul berita di publik, kemudian bersalaman lalu selesai. Tapi apa peristiwa yang sesungguhnya? Publik ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya yakin Pak Jaksa Agung tidak punya keengganan untuk menjelaskan ini. Kalau pada periode yang lalu enggan menjelaskan itu masuk akal. Tapi di era baru ini, saya yakin keengganan itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu, inilah momentum yang pas bagi Jaksa Agung untuk menjelaskan ini selengkap-lengkapnya. Mendapat pertanyaan Beni Harman, Jaksa Agung akhirnya mengakui secara jujur benar kantornya pernah dikepung anggota Brimob. Untuk Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh Oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri dan kami
tidak monitor lagi soal itu. Sayang ya tadi Jaksa Agung tidak menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi dan apa tindakan kepolisian terhadap anggotanya. Burhanuddin mengaku setelah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut, termasuk anggota polisi yang ditangkap ke Polri, dia tidak mengetahui bagaimana kelanjutan penanganannya. Dalam bahasa dia tidak mengikuti lagi ya kasusnya. Soal ini sesungguhnya sempat ditanyakan oleh Beni Kaharman kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia itu 2 hari sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024. Sebetulnya sudah lama saya ingin sekali menyampaikan ini, tapi itu tadi tidak ada rapat untuk saya sampaikan pertanyaan ini. Kalau pertanyaan itu saya tulis di media sosial, nanti saya dituduh melakukan provokasi atau mungkin memfitnah. Pertanyaan saya adalah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa Bapak? Bukankah institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini, khususnya timah ini? Pertanyaan ini saya tanya kemana-mana, tidak ada yang menjawab. Dan perkenankan saya saat ini menyampaikan pertanyaan itu. Mungkin Bapak tidak perlu jawab, itu tidak penting jawabannya bagi saya. Yang penting bagi saya adalah saya sudah menggunakan hak saya untuk bertanya di depan Bapak. Sebab jawabannya tentu sulit. Pertanyaan yang sama sudah saya sampaikan kepada Jaksa Agung juga. Saya juga sampaikan Bapak Jaksa Agung tidak usah jawab. Dan memang beliau tidak mau jawab. Karena sulit. Cuman saya tanya lebih lanjut, Bapak tidak jawab karena sulit atau takut? Kalau Bapak takut, apalagi saya ini? Itu yang saya tanya Bapak. Sayang Kapolri tidak menjawab pertanyaan Beni, dan Beni sendiri juga mengaku dia tidak terlalu berharap kan ada jawabannya. Jadi yang penting pokoknya dia sudah menyampaikan itu gitu ya. Namun jawaban justru datang dari Dankor Brimob, dan Kor Brimob ini Komjen Polisi Imam Widodo. Dia menyatakan bahwa nggak ada peristiwa itu katanya. Itu framing saja kata Imam Widodo kepada wartawan di Makobrimob hari ini Kamis 14 November 2024. Saya bacanya di kompas.com. Menurut Komisaris Jenderal Polisi Imam, semua kementerian, lembaga itu harus saling memperkuat. Jadi kita ini sama dalam Republik tercinta ini. Tidak ada yang superior, tapi kita saling menguatkan. Yang menjadi prioritas daripada bangsa ini, semua kementerian, lembaga itu saling memperkuat. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada namanya kita yang itu adalah framing sajalah, kata dia. Saat ditanya mengenai apakah ada Brimob yang disanksi, Imam justru bertanya balik. Dia kembali mengingatkan bahwa Brimob hanya di framing oleh Jaksa Agung. Sanksi yang gimana ya? Nanti mungkin itu framing saja, sebab tidak ada yang lain-lain. Itu saja, kata Imam. Tidak ada ya, Brimob itu kan kepolisian. Kita ini tidak berdiri sendiri. Tapi kita bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi apa yang menjadi statement Bapak Kapolri, yaitu yang akan kita laksanakan, kata dia. Kasus yang disebut sebagai pengepungan oleh Brimob yang diakui oleh Jaksa Agung itu terjadi pada bulan Mei lalu ya. Tepatnya kalau nggak salah tanggal 20 Mei itu. Kasusnya itu diawali ada anggota TNI dari Satuan Pengamanan yang melakukan pengawalan melekat terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah. Ini rupanya karena memang dia tengah menangani kasus-kasus besar, kemudian dia dapat pengawalan dari polisi militer, dan kemudian polisi militer yang mengawal
Febri Ardiansyah itu menangkap satu anggota kepolisian. Kenapa terjadi penangkapan seperti itu? Karena disebutkan bahwa lebih dari 5 personil polisi dengan pakaian preman itu melakukan penguntitan terhadap Febri Ardiansyah yang sedang melakukan aktivitas makan malam pribadi di salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan. Ini beritanya saya baca di Republika tanggal 25 Mei ya. Jadi ini beberapa hari kemudian. Banyak kok berita-beritanya di media-media massa nasional, tapi saya pilihkan untuk ada yang dari Republika. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian penguntitan itu berujung pada penangkapan satu personil kepolisian yang teridentifikasi inisialnya IM sebagai anggota Densus 88. Personil polisi anti teror tersebut sempat dibawa dan ditahan di ruang khusus di Kejaksaan Agung untuk diinterogasi. Waktu itu video dan foto-fotonya juga beredar luas. Menyusul penangkapan tersebut pada hari Senin Mei 2024 malam, selang-sehari kemudian terjadi peristiwa konvoi personil kepolisian dengan seragam hitam-hitam membawa senjata laras panjang berboncengan mengendarai sekitar 10 motor trail di kawasan Komplek Kejaksaan Agung di Bulungan Blok M, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan wartawan Republika, di luar Kompleks Kejaksaan Agung pada malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat itu puluhan motor trail yang membawa personel seragam hitam-hitam itu juga membawa serta satu kendaraan taktis lapis baja anti huru-hara. Konvoi personel hitam-hitam dengan senjata laras panjang itu sengaja berhenti di pintu utama gerbang barat kejaksaan yang berada di Jalan Bulungan. Konvoi tersebut berhenti lama sekitar 10 menit dengan menyalakan sirene dan berteriak-teriak. Petugas pengamanan dalam Kejaksaan Agung, Pamdal yang berjaga-jaga di pintu barat tersebut memilih untuk menutup cepat gerbang dan konvoi seragam hitam-hitam tersebut melanjutkan aksinya dengan mengitari komplek Kejagung sebanyak 3-4 kali melalui Jalan Bulungan ke arah Jalan Panglima Polim kawasan Blok M. Tapi tidak ada peristiwa kontak fisik pada kejadian malam itu. Akan tetapi sepanjang Selasa tanggal 21 Mei 2024 tuh dari pantauan Republika di sekitar gedung Kejaksaan Agung terlihat terjadi peningkatan jumlah personil keamanan berseragam Mabes TNI. Bahkan satuan pengamanan dalam diwajibkan mengenakan Kevlar rompi anti peluru. Jadi setelah peristiwa yang tadi, yang disebut pengepungan tadi itu, kemudian rupanya mereka kejaksaan minta penguatan untuk personel dari polisi militer TNI. Gitu ya, dan kemudian ini dijaga ketat gitu. Setelah pengamanan itu memang kantor Kejaksaan Agung diperketat. Jadi waktu itu memang menimbulkan kehebohan yang luar biasa gitu ya. Karena seperti saya sebut tadi ada videonya, jadi artinya memang ada personel yang ditangkap gitu, dan kita tidak tahu memang kelanjutan kasusnya seperti apa. Rupanya bukan hanya kita yang penasaran. Tadi Beni Harman itu sudah lama dia mengaku penasaran dan kemudian bertanya-tanya, dan waktu itu kata dia sebelumnya dalam rapat dengan Kapolri, dia menyatakan ini dia sebenarnya nunggu-nunggu mau mempertanyakan pada Kapolri, tapi Kapolri kata dia kan sampai 5 kali rapat dengan Komisi 3 tidak hadir. Jadi kesempatan itu tidak bisa dia gunakan untuk bertanya kepada Kapolri, dan baru 3 hari yang lalu sih tepatnya dia kemudian menanyakan soal itu kepada Kapolri dan dilanjutkan bertanya dengan Jaksa Agung. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Itulah penjelasannya. Jadi mana yang benar, karena kata Jaksa Agung betul, jujur itu dikepung oleh anggota Brimob, tapi sementara dan Kor Brimob tadi menyatakan dia hanya di framing saja gitu. Siapa yang memframing? Nah, ini kita tidak tahu. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.